3 bulan. Hanya itu waktu yang diberikan dokter kepadaku. Rasanya dunia runtuh saat mendengar vonis penyakit kritis itu. Namun yang lebih menyakitkan daripada sel yang mengelogoti tubuhku adalah reaksi suamiku, Mas Dimas. Seharusnya di sisa waktu yang sempit ini, dia memelukku atau setidaknya memberiku semangat. Tapi hari itu saat aku pulang ke rumah dengan tubuh lemas, aku melihat Mas Dimas sedang sibuk di kamar kami. Dia bukan sedang menangis atau berdoa. Dia sedang melipat baju-bajuku dan memasukkannya ke dalam kardus bekas air mineral. Saat aku bertanya apa yang dia lakukan, jawabannya membuat hatiku lebih sakit daripada jarum infus. Dia bilang, biar praktis Sarah, nanti kalau kamu tiba-tiba drop atau lewat, orang rumah nggak bingung misahin mana baju kamu dan mana baju anak-anak. Lagian lemari mau aku cat ulang, bau obat. Seminggu setelah vonis itu, Mas Dimas membawa seorang wanita muda ke rumah. Namanya Bella. Penampilannya rapi, sopan, dan tutur katanya manis. Mas Dimas memperkenalkannya sebagai teman jauh yang akan membantu mengurus rumah dan anak-anak karena aku sakit-sakitan. Tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Aku melihat tatapan mereka berbeda. Bella langsing mengambil alih posisiku. Dia menyuapi anak bungsuku, mengatur menu makanan, bahkan dia berani memindahkan pot bunga kesayanganku dengan alasan feng shui. Saat aku mencoba protes pelan, Bella hanya tersenyum sinis dan berkata, "Mbak Sarah istirahat saja di kamar. Kasihan kalau kecapengan. Nanti umurnya makin pendek loh. Biar aku yang jadi ibu buat anak-anak mulai sekarang." Mas Dimas hanya diam, seolah membenarkan ucapan wanita asing itu. Hari-hari berlalu dan Mas Dimas semakin mendesakku untuk membereskan masalah harta. Dia terus menyodorkan tumpukan dokumen untuk aku tanda tangani. Mulai dari pemindahan nama sertifikat rumah, surat kuasa pengambilan tabungan, sampai memintaku menyerahkan perhiasan emas peninggalan ibuku. Alasannya selalu sama, demi kemudahan administrasi saat aku tiada nanti, supaya anak-anak tidak terlantar. Padahal aku masih bernapas, aku masih ada di sini, tapi di mata mereka, aku seperti sudah menjadi mayat yang merepotkan. Karena merasa ada yang janggal dengan tubuhku yang rasanya tidak seburuk vonis dokter, diam-diam aku pergi ke rumah sakit lain menggunakan layanan transportasi online tanpa sepengetahuan mereka. Aku melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh. Siang itu di ruangan dokter, aku duduk dengan jantung berdebar. Dokter senior itu membolak-balik hasil laboratoriumku dengan wajah bingung. Dia bertanya apakah aku yakin hasil lab sebelumnya adalah milikku. Ternyata terjadi kesalahan fatal di rumah sakit pertama. Nama pasien yang sakit keras itu memang mirip denganku, tetapi usianya 70 tahun. Organ tubuhku bersih. Aku hanya mengalami kelelahan hebat dan stres. Dokter menyatakan aku sehat walafiat dan bisa hidup puluhan tahun lagi. Mendengar itu, aku tidak menangis haru. Justru rahangku mengeras. Rasa sedihku berubah menjadi amarah yang dingin. Tuhan memberiku kesempatan kedua, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk melihat wajah asli orang yang tidur di sebelahku selama ini. Aku pulang ke rumah dengan sandiwara baruku. Aku berpura-pura batuk parah dan berjalan menyeret kaki. Di meja makan, Mas Dimas dan Bella sudah menunggu dengan tidak sabar. Di hadapan mereka ada dokumen hibah aset rumah yang sudah ditempel materai. Mas Dimas menyodorkan pena dengan tangan gemetar karena antusias. Bella menatapku tajam sambil mengetuk-ngetuk jarinya di meja, seolah mendesakku untuk segera menyelesaikan urusan ini. Dengan suara parau yang kubuat-buat, aku bertanya pada suamiku, "Mas, kalau aku tanda tangan ini dan aku meninggal, kamu akan menikah sama Bella ya?" Mas Dimas menjawab gugup, "Ya, kita lihat nanti. Yang penting amankan dulu asetnya demi anak-anak." Aku memegang pena itu lalu meletakkannya kembali. Aku menatap mata mereka satu persatu. Aku bilang dengan tegas bahwa aku tidak bisa menandatangani surat kematian ini. Mas Dimas mulai membentak, bertanya kenapa aku mempersulit keadaan. Dengan tenang, aku mengeluarkan amplop dari tasku dan melempar hasil laboratorium baru ke hadapan mereka. Aku berkata, syarat warisan itu pemberinya harus meninggal. Masalahnya, aku batal mati. Hasil lab kemarin tertukar. Aku sehat 100%. Jadi sayang sekali, kardus bajuku harus kalian bongkar lagi. Suasana hening seketika. Mas Dimas membaca kertas itu dengan wajah pucat pasi seperti melihat hantu. Keringat dingin menggucur deras di pelipisnya. Dia tergagap-gagap, tidak percaya bahwa rencananya berantakan. Namun kejutan sebenarnya baru dimulai. Tiba-tiba, Bella menggebrak meja dengan sangat keras. Wajah manisnya berubah menjadi garang dan kasar. Dia bukan lagi wanita lembut yang mau jadi ibu tiri. Dia berteriak memaki Mas Dimas. "Maksud lo apa, Dimas? Lo bilang istri lo tinggal nunggu hari. Gue udah siapin pembeli buat rumah ini minggu depan." Aku terperangah sejenak, lalu tertawa kecil. Ternyata Bella bukan calon istri atau selingkuhan yang dimabuk cinta. Bella adalah penagih utang kelas kakap.
Mas Dimas ternyata terlilit utang judi online hingga miliaran rupiah. Dia menjaminkan sertifikat rumah ini kepada bosnya Bella dengan janji akan melunasinya dengan uang asuransi kematianku dan hasil penjualan rumah segera setelah aku meninggal. Itu sebabnya Mas Dimas begitu ingin aku cepat pergi. Dia butuh kematianku untuk menutupi kejahatannya. Mas Dimas bersujud di kaki Bella, memohon waktu tambahan. Tapi Bella sudah tidak peduli. Aku berdiri tegak, mengambil dokumen asli sertifikat rumah yang ada di laci, yang untungnya belum sempat berpindah tangan. Aku menatap mereka berdua, dan berkata, kalian salah orang. Rumah ini bukan atas nama Dimas, tapi warisan dari ayahku. Satu-satunya yang bisa kalian bawa dari rumah itu cuma baju-baju kotor di kardus itu. Aku segera menelpon kerabatku yang bekerja di kepolisian. Menyadari posisinya terancam, Bella menyeret Mas Dimas keluar rumah dengan paksa. Suamiku berteriak memanggil namaku, memohon ampun, mengaku hilaf, tapi aku sudah menutup pintu rapat-rapat. Hari itu, aku kehilangan suami, tapi aku mendapatkan kembali hidupku. Aku menyadari bahwa obat paling ampuh untuk hidup bahagia bukanlah kemoterapi, melainkan membuang racun manusia yang selama ini merusak batinku. Aku duduk di sofa, meminum segelas air dingin dengan lega, bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkanku dengan cara yang menyakitkan, namun membuka mata. Hidupku baru saja mulai kembali.